Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu lagi di Info Channel Inisiatif Progresif. Hari ini saya akan berbincang-bincang atau ngobrol ngabako dengan saya manggilnya adik-adik atau kakak-kakak yang dia beraktif membuat salah satu himpunan mahasiswa di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hari ini saya pengen mengetahui atau pengen ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang terkait dengan kerja mahasiswa atau himpunan mahasiswa ini, sejauh mana sih mereka yang memang saat ini berkecimpung di mungkin nanti ya kita akan ngobrol berkecimpung di mana, terus pola organisasinya seperti apa, dan juga siapa sih yang diajak berperan untuk kemasyarakatan ataupun keorganisasian mereka sendiri. Kita langsung aja dikenalkan ya. Mangga, mau siapa dulu? Saya dulu mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Mugi Lugina. Kalau biasanya orang kota atau orang Lebak tuh manggil saya Encep. Kancep biasanya manggilnya kayak gitu. Saya sekarang kebetulan sedang berkuliah di UPI, jurusan pendidikan khusus sekarang itu. Sedang menyusun buat menjadi sarjana sekarang. Mudah-mudahan ya. Ya, semoga secepatnya. Secepatnya. Teteh, mangga teh, di mana teh? Perkenalkan, nama saya Gina Lesliana Nabila. Saya dari Himpunan Mahasiswa Pangalengan. Oh iya. Ya, dari kuliahnya dari Universitas Kebangsaan. Kalau prodinya sastra Inggris. Sastra Inggris Ya. tuh. Lumayan sulit oke teh lebet sastra Inggris. Oke, gini Kang Teh, saya pengen ngobrol ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kawan-kawan mahasiswa yang lain, atau mungkin ada juga di kawan-kawan mahasiswa lain yang membuat himpunan yang memang khusus di lokal ya. Iya. Di kampung sendiri ya. Nah, saya pengen tahu konsepnya seperti apa sih? Nama himpunannya apa? Kalau misalkan dari nama himpunannya, kebetulan kami dari Pangalengan ya, jadi nama himpunannya Himpunan Mahasiswa Pangalengan. Jadi Himpunan Mahasiswa Pangalengan itu biasanya orang-orang yang mengikutinya tuh khusus dari orang Pangalengan saja gitu. Keanggotaan di kita tuh sebetulnya untuk mahasiswa yang berdomisili yang di Pangalengan itu untuk keanggotaan. Oke, Kang Teteh, gini sudah berapa lama sih Hima itu lahir? Kalau misalkan dari lahirnya itu dari tahun 2017, sebelum tahun 2017, tapi adanya diresmikan Hima tuh pada tahun 2017, tepatnya tanggal 30 Januari 2017. 2 bulan deh ulang tahunnya. Iya, bentar lagi. Oke, gini saya pengen lebih nggak apa-apa ya, lebih ke dalam ya struktur dari Hima sendiri itu seperti apa strukturnya? Kalau struktur Hima sendiri tuh di kita tuh yang pertama paling atas tuh mandataris. Orang yang diberikan mandat ketika musyawarah mahasiswa. Tuh. Di bawahnya ada sekretaris sama bendahara. Itu di bawahnya lagi itu kita ada departemen. Nah,
departemen di kita untuk tahun sekarang itu ada 3. Yang pertama itu departemen eksternal yang mengurusi semua masalah eksternal di Hima. Yang kedua departemen internal. Departemen internal ini mengurusi keanggotaan biasanya kayak gitu. Yang terakhir ini Medpro atau media propaganda. Propaganda atau promosi? Propaganda. Propaganda ya. Kan mahasiswa. Oke. Tadi ada apa namanya? Ada struktur mandataris ya, mandataris, sekretaris, bendahara dan 3 departemen di bawahnya. Nah, pola yang pola pemilihan mandatoris atau kestrukturan di Hima itu seperti apa polanya? Apakah melalui kongres atau apa gitu? Itu mekanismenya seperti apa itu? Kalau misalkan di Hima sendiri itu metodenya ada kayak mumas ya, musyawarah mahasiswa. Jadi di sana itu kita cara pemilihan mandatarisnya tuh dengan cara voting dari setiap anggotanya gitu. Langsung votingnya? Iya. Terus ini apa namanya? Tadi ada kestrukturan dari mandataris dan sebagainya dan ke bawahnya. Ada nggak satu struktur atau posisi di struktur itu sebagai badan lainnya? Ada nggak itu? Ada itu. Itu apa itu? Badan pengawas kayak atau badan pembina kayak atau badan? Kalau di kita tuh ada dalam Hima tuh ada 2 kepengurusan, 2 badan. Yang pertama badan pengurus yang tadi isinya di mana mandataris dan ke bawahnya jajarannya. Yang kedua ada namanya badan pengawas pengurus. BPP. Tapi ada sedikit yang khas ketika di Hima tuh ketika biasanya orang yang telah naik menjadi mandataris itu akan kembali lagi ke anggota ketika sudah tidak menjabat. Tadi Kang, terkait dengan kepengurusan ya, kan ada BPPP sama badan pelaksana atau apa sih? Badan pengurus badan pengurus. Nah, tapi cara memilih dan hak sebagai anggota itu kan tadi udah disampaikan nih bahwa ketika mandataris itu selesai maka menjadi anggota lagi. Jadi anggota kembali. Itu diatur di mana kan? Ada anggaran dasar rumah tangganya nggak? Ada di dalam anggaran dasar itu dijelasin bahwa semua orang yang belum lulus kuliah biasanya kan di kita tuh rata-rata yang menjadi mandataris itu biasanya ketika mereka semester 5 sampai 6. 5 sampai 6. Nah, di mana masih ada belum lulus lah kuliah. Kalau belum lulus itu masih kembali masuk menjadi pengurus. Oke. Balik lagi jadi anggota kayak gitu. Selama dia belum lulus. Kalau misalkan dia udah lulus, nanti dia akan bisa menjadi anggota luar biasa. Itu berlaku dengan semua. Semua. Bukan hanya mandatoris tapi staf-staf pun yang sudah menjadi sekretaris biasanya kembali lagi menjadi anggota. Oke. Ini pintu nih untuk menarik nih. Gini kan, si anggota ini ada mandatoris atau yang keanggotaan lah ya, mulai dari BPP sampai ke badan pengurus. Hari mahasiswa di mana wae kan? Pangalengan teh. Anu kuliah di mana wae ya? Oh, kalau misalkan kuliah di mana saja? Ya, kalau misalkan di Hima Pangalengan itu kan multi kampus ya. Yang penting domisilinya dari Pangalengan gitu. Okay. Jadi, misalkan saya sendiri dari Universitas Kebangsaan. Terus ini si Akang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ada lagi nih dari UII Jogja. Terus UIN, Uninus. Masih banyak lagi lah gitu. Iya.
Oke, kaya banget ya Pangalengan. Kaya banget. Kecamatan Pangalengan punya generasi penerus bangsa sebagai mahasiswa yang memang ya punya potensi untuk membangun wilayahnya masing-masing ya. Iya. Harapannya seperti itu enggak? Untuk saat ini harapannya ini masih sesuai ekspektasi dan harapan Oke. yang kita jalankan. Oke. Dengan misinya, dengan dalam visinya, dalam misinya itu udah sejalur. Tapi ada beberapa kendala. Dulu kita fokus ke 4 nih. Dulu di Hima tuh fokus ke 4 sektor mungkin ya. Oke. Pertama ada lingkungan, Oke. yang kedua kesehatan, yang ketiga sosial, yang keempat pendidikan. Nah itu untuk kesini mungkin karena melihat urgentnya di Pangalengan tuh masalah pendidikan nggak ada nih yang fokus. Kalau misalkan kesehatan udah banyak puskesmas mungkin. Sosial mungkin ada dinas sosial juga di Pangalengan, dan lingkungan banyaklah di Pangalengan aktivis lingkungan. Masalah pendidikan nih yang belum, makanya kesini kita mulai fokus nih ke pendidikan kayak gitu. Nah, contohnya apa Kang terkait dengan pendidikan? Karena kan gini, Hima tadi ada konsennya di 4 sektor ya, pendidikan, terus apa? Kesehatan, lingkungan dan sama sosial. Nah, tapi apa yang sudah dilakukan di pendidikan? Kalau misalkan di pendidikan sendiri, kayak kemarin kita mengadakan Hima Go to School ya. Iya. Jadi kayak pengenalan lagi kalau misalkan dunia pendidikan di luar kayak gimana. Terus misalkan kita sebagai mahasiswa kan ke anak-anak sekolah kayak gitu kan, mengenalkan kalau misalkan dunia pendidikan di perkuliahan tuh rame gitu. Jadi agar si motivasi anak buat bisa belajar lebih lanjutnya tuh keangkat gitu. Jadi wah, ada keinginan nih buat berpendidikan lebih kayak gitu. Banyak sih buat program yang telah Hima jalankan untuk pendidikan ya. Itu dari mulai kita pernah sampai bersih-bersih sekolah SD buat pendidikan. Kayak tadi Hima Go to School, kita ngacanya tingkat pendidikan di Pangalengan tuh ternyata masih rendah. Gimana nih caranya orang Pangalengan tuh ningkatin pendidikannya? Makanya ada tiap tahun kita ngadain Hima Go to School. Terus pada tahun 2019 ini ada gebrakan baru. Itu kebetulan saya yang inisiatif ya untuk adanya program ini, yaitu HIMEX namanya. HIMEX itu apa? HIMEX itu apa? HIMEX itu Hima Expo. Hima Expo. Ya. Oke, supaya lebih lebih jelas, karena kan penonton Info Channel ini kan pengen lebih jelas naon HIMEX kan gitu. Iya. Ini apa nih? Lebih dijelaskan naon sih HIMEX teh gitu. Kalau HIMEX itu sebetulnya sama kayak Expo kebanyakan. Cuman sepertinya belum ada di Pangalengan yang mengadakan Expo. Sampai di sana kita mendatangkan tiap kampus. Gimana nih caranya siswa-siswa SMA sederajat di Pangalengan tuh mereka mengetahui kehidupan kampus, jurusan apa aja yang ada di kampus tuh ada apa aja misalnya kayak gitu. Makanya ini ada gebrakan baru yang menurut saya ini benar-benar belum ada sebelumnya di Pangalengan. Berarti kalau garis besarnya adalah membangun psikologis si calon yang ingin belajar ke jenjang lebih lanjut gitu kayaknya ya. Nah, tadi di tadi di isu pendidikan. Kalau isu kesehatan apa yang sudah dilakukan oleh Hima sendiri? Kalau kesehatan kebetulan ya, kalau tahun sekarang itu kan kemarin di Pangalengan ada suatu permasalahan nih, kesehatan dari hewan kayak PMK gitu.
Nah, kita ikut kontribusi kayak penyuntikannya kayak gimana, vaksinnya kayak gimana buat hewan kayak gitu. Oke. Termasuk pada tahun awal-awal COVID mungkin ya. Iya. 2020 ya. Ya, awal 2020 kita di sana kerjasama dengan Polbangtan Bogor itu kebetulan mereka tahu nih resepnya gimana caranya bikin hand sanitizer yang pada saat itu masih mahal, masih sulit. Iya. Kita membuat, kebetulan kita di sana kita membuat, terus kita bagi-bagikan untuk masyarakat Pangalengan, termasuk maskernya juga sekalian di sana. Kalau itu dananya dari mana kan? Untuk dananya sendiri kita swadaya dari anggota, dan kalau misalkan ada yang mau nyumbang kita terima. Oke. Kita salurkan ke yang membutuhkan. Gitu. Maaf ya, ini satu-satu nih biar apa namanya, biar pemirsa Info Channel lebih mengenal nih Ya. Hima sendiri, apa yang sudah dilakukan dan apa yang sedang dilakukan. Nah, tadi ada dua kegiatan besar yang dilakukan oleh Hima. Satu adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga apa itu, Kang? Sosial. Yang ketiga Sosial. Ya, sosial. Isu di sosial itu apa yang dilakukan oleh Hima sendiri? Isu di sosial tuh kita banyak kerjasama. Kita galang donasi, galang dana, sampai kita membantu ada pesantren yatim di Pangalengan ternyata. Pesantren yatim. Oke. Jadi di sana tuh suatu pesantren yang di dalamnya menampung anak-anak yatim. Oke. Kita memberikan bantuan, itu udah beberapa kali kita memberikan bantuan ke sana, itu berupa sembako dan ada pun uang. Berarti dari donasi itu sendiri ya? Ya, dari donasi itu sendiri untuk di sosial. Sosial. Lingkungan yang sudah dilakukan? Apa oleh Hima sendiri? Untuk lingkungan sendiri kita pernah membicarakan masalah sampah. Oke. Yang terus menjadi kendala di Pangalengan. Iya, Iya. sampah tidak selesai ya. Tidak selesai. Itu dari mulai TPS-nya nggak ada, TPA-nya nggak ada. Iya. Nah, gini Kang, saya hanya sharing aja ya, Iya. apa namanya, waktu saya main ke Pangalengan, kebetulan kalau nggak salah sore-sore, memang suasananya nggak hujan. Tapi saya melihat bahwa ada pengangkutan sampah. Apakah itu mau dibawa ke ke TPS yang ada di wilayah Kota Bandung, atau kemana itu Kang yang dari Pangalengan? Oke, gini mungkin. Dulu TPS itu untuk Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung ketika masih menyatu dengan KBB dan Cimahi itu, kita TPA mungkin ya, tempat pembuangan akhir ya. kita dibuang ke Padalarang. Oh iya, Dulu. Sarimukti ya, Ya, kalau di saya. Sarimukti ya. Dulu masih dibuang ke sana. Tapi untuk saat ini ketika sudah ada pemekaran dengan Cimahi, dengan KBB ya, Iya. itu kita nggak ada nih buat pembuangan sampah. Nah, adapun sampah yang dibuang untuk Pangalengan sendiri untuk saat ini itu milik pasar Pangalengan. Tuh, milik, jadi dibuang ke daerah Bojongwaru di sana. Dibuangnya ke sana, dan itu pun di sana hanya menumpuk tanpa ada kejelasan apakah dikelola, apakah kayak gimana. Untuk saat ini masyarakat Pangalengan membuang ke sana dan paling tidak dibakar, itu yang menjadi. Oke. Berarti itu hanya fungsinya TPS atau TPA yang di Pangalengan itu, yang di Kampung Bojongwaru ya? Bojongwaru ya. Itu statusnya apa? Apakah memang statusnya pinjam atau kontrak atau hibah dari, kalau nggak salah ya, ada via PTPN atau perhutani atau apa itu? Itu pihak pasar menyewa. Tuh. Berarti hak guna usaha, nggak tahu lah
Oke, kalau secara politis sih ini makin apa namanya pasti inilah pasti panjang lah ya. Mungkin Pasti. ada pemirsa Info Channel mungkin ini kalau ngebahas itu akan lebih panjang dan kita lihat nanti di episode selanjutnya. Tapi hari ini kita akan membahas terkait dengan apa sih apa namanya yang tadi Hima Pangalengan atau himpunan mahasiswa Pangalengan ini. Nah tadi kan terkait dengan isu dan apa yang sudah dilakukan oleh anggota atau organisasi ya, himpunan ya, Iya, himpunan mahasiswa Pangalengan. Nah, apa harapan yang memang akan apa harapan kawan-kawan himpunan mahasiswa Pangalengan untuk daerahnya sendiri? Mungkin untuk harapan kita tuh untuk saat ini itu meningkatkan taraf pendidikan di Pangalengan. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan. Soalnya dari data yang kita dapatkan ya, dari profil profil kecamatan Pangalengan tuh masih ada beberapa sampai ratusan orang Pangalengan yang masih buta huruf. Oh gitu ya. Masih banyak. Bahkan sampai ada kampung di Desa Sukaluyu, itu kampung Bumi Kasih yang satu kampung itu yang SMA untuk saat ini hanya baru 2 orang. Dan anak SD pun untuk bersekolah mereka harus menempuh jarak 3,5 kilometer dengan jalan bebatuan. Ini zaman now loh. Iya, makanya itu. Oke Kang, ini sangat tertarik saya. Ya mungkin nanti ya, karena saya tidak bawa data, mungkin nanti akan saya bawa data. Ini terkait dengan apa namanya tadi ya, terkait dengan pendidikan dan sebagainya, apalagi di salah satu desa di Kecamatan Pangalengan ada yang nggak tahu apakah memang si daerah itu termarginalkan atau gimana, itu ya mungkin saya juga harus survei kan seperti itu. Nah tapi artinya ada apa namanya ya mungkin Hima Pangalengan apakah sudah berkolaborasi atau membangun komunikasi nggak dengan pemerintah desanya sendiri? Karena tadi kan ada apa namanya, ya mungkin pasti ini relatif kan ya, setiap desa dengan isu kasusnya seperti ini atau isunya seperti ini beda-beda. Nah kalau tadi terkait dengan pendidikan, apa namanya, ada satu daerah yang memang untuk apalagi apa namanya sekampung ada pelajar mahasiswa hanya 2 orang, itu kan sangat miris lah bagi saya. Tragis ya seperti itu. Yang nggak tahu apakah memang sektor ekonominya rendah atau ya tadi ya apakah memang ada jarak dan sebagainya. Nah pandangan Akang sebagai Akang sama Teteh ini sebagai mahasiswa, kontribusi ide seperti apa yang mesti disampaikan ke pemerintah lokal atau ke pemerintah kabupaten ataupun ke pemerintah provinsi dan pusat? Apa ininya harus bagaimana gitu? Untuk saat ini saya harapkan untuk saat ini apa ya, ada satu SMA yang ternyata baru dibuat di Desa Sukaluyu. Itu SMA Al-Falah, itu berdiri baru 2018. Untuk sampai saat ini mungkin baru 4 tahun berdiri. Nah, SMA Al-Falah. SMA Al-Falah itu kemarin kita ke sana untuk sekalian kegiatan program Imagos to School. Itu baru terdapat 3 kelas, 2 WC dan 1 ruang guru yang rangkap TU di sana ruangannya, kepala sekolah dan
masih jauh dari kata layak. Itu untuk desa Sukaluyu. Tetapi ini pendidikan ini masih hak semua warga. Warga rakyat Indonesia tuh ini haknya. Kan tetapi di Pangalengan ternyata masih ada haknya yang belum terpenuhi. Dengan sekarang kan kebijakannya wajib belajar 12 tahun. Sedangkan di sana kebanyakan lulus sampai SD, SMP, yang SMA baru saat ini baru 2 orang. Itu statusnya status warga kampung atau warga, karena kalau nggak salah ya di Sukaluyu itu ada dua regional kan, ada penduduk kampung dan ada penduduk perkebunan kan gitu ya kalau nggak salah. Kalau yang di Buniasi itu penduduknya apa? Untuk di Buniasi itu statusnya perkebunan. Perkebunan. Ya. Perkebunan dan swasta atau negeri? Swasta. PTPN atau swasta? Swasta. Gitu. Swasta. Swasta. Sebetulnya Pangalengan itu ini ya apa namanya kaya Kaya banget sebetulnya. Lihat di apa namanya hasil alamnya kan gitu ya, apa namanya sayuran dan sebagainya. Ya saya mungkin menilai bahwa perputaran ekonomi di sana sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Nah saya sempat saya baca anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, khususnya yang Kecamatan Pangalengan, itu tahun 2021 itu 4, sekian miliar. Itu 4, sekian miliar. Mungkin nanti akan dicantumkan ya angka anggaran yang ada di di SKPD Pangalengan. Nanti ke Akang saya share ya mekanisme sistem anggaran itu. Nah, ya mungkin sekali lagi ya, harus bagaimana Hima Pangalengan ini untuk membangun daerahnya sendiri. Misalkan untuk mungkin punya frame ya kan, punya cita-cita, visi misi dan sebagainya. Itu gimana tuh Hima sendiri untuk meningkatkan pola pendidikan yang baik, terus sosial yang sinergis dan gitu, ataupun hal-hal lain. Hima memandang itu harus bagaimana tuh dengan dinamika yang ada di Pangalengan terkait dengan 4 isu tadi, pendidikan, kesehatan, sosial, sama lingkungan. Untuk saat ini karena Hima sendiri sulit untuk menampung itu semua. Kita mengadakan kebanyakan program kolaborasi. Kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada, dari mulai sosial bahkan keagamaan pun kadang kita kolaborasi. Asal tong ganti agama nya kolaborasi. Kayak gitu. Kita pakai sistemnya kolaborasi. Kalau misalkan kita ngandelin diri sendiri, itu menurut saya terlalu sulit. Bagi kita itu terlalu sulit. Dan langkah yang lebih baiknya kita untuk berkolaborasi. Jadi enak nih kalau misalkan menurut saya kolaborasi itu, ini punya ini, kita punya ininya. Kita kalau digabungin nih buat Pangalengan, ini bakal menciptakan sesuatu yang besar, yang wow. Oke Kang, tadi pola kinerja di luar ya, yang berkaitan dengan masyarakat banyak lah. Nah saya pengen kembali lagi terhadap Hima Pak sendiri nih. Kan kegiatan gitu-gitu teh kan kudu boga duit. Duitnya di mana tah? Itu uangnya dari mana itu untuk kegiatan? Kalau misalkan buat kegiatan mah karena hidup itu adalah udunan ya. Jadi kalau misalkan emang kita punya uang ya kita udunan gitu. Tapi ada juga nih kayak
anggota istimewa gitu. Biasanya apa ya disebutnya donatur mungkin ya? Iya, donatur. Biasanya suka ada donatur juga gitu. Kalau misalkan kita mau ngadain acara besar nih, biasanya ada donatur yang emang inisiatif buat ngasih gitu. Jadi nggak seluruhnya dari kita juga gitu. Ada sumber anggaran, ada 2 sumber anggaran. Ya. Satu dari anggota sendiri, itu bentuknya apa? Uang kas kita. Uang kas, Iya. udunan ya, udunan. Udunan. Yang kedua adalah sumber bukan bantuannya, apa namanya, sodakoh. Oh ya, bisa dibilang gitu. Sodakoh ke Himapa sendiri. Nah, gini kan, tadi kegiatan dan sebagainya. Secara internal, apakah pernah atau tidak melakukan pelatihan di internal sendiri atau yang disebut dengan bahasa keren nama capacity building lah, peningkatan kapasitas bagi anggota, itu pernah dilakukan nggak? Atau berapa kali dilakukan atau ya punya agenda-agenda lain? Kalau misalkan buat capacity building sendiri itu pernah ya, pasti pernah gitu kan. Kayak kemarin di bulan-bulan sebelumnya kita juga ngadain gitu buat meningkatkan kapasitas anggota sendiri gitu dan kepengurusannya. Karena kebetulan kan kita juga biasanya kan kepengurusan baru suka bingung sendiri kan. Kita ini misalkan ngerjainnya harus di apa aja, misalkan di bidang internal bingung nih, terus eksternal bingung, terus kan di Kominfo juga bingung. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau mengenal satu sama lain kerjanya kayak gimana, itu diadakan capacity building. Itu tujuannya buat apa ya, biar tertata aja gitu si organisasinya tuh gitu. Jadi nggak bingung apa yang harus kita kerjain, apa yang harus kita garap kayak gitu. Yang jadi narasumber di internal atau dari luar? Kalau misalkan biasanya ada dari internal, ada dari eksternal juga. Biasanya kita ngundang dari tim komunitas mana kayak gitu buat biar pengalaman yang dari luar teh masuk gitu ke internal. Jadi pembicaranya bukan dari internal aja gitu. Ke tingkat lembaga yang memang lebih ini pernah nggak apa lebih namanya? Lebih itu mana aja tuh apa namanya yang menjadi sangat-sangat bermanfaat ilmunya kepada Hima sendiri, itu lembaga mana aja tuh? Apakah ada dari Jogja atau dari Bandung atau dari Jakarta atau dari mana? Itu ada nggak? Pernah nggak melakukan? Pernah, itu pernah. Kita sampai saat ini udah melakukan beberapa capacity building, peningkatan kapasitas untuk anggota sendiri. Kita banyak dari mulai manajemen waktu, manajemen resiko, manajemen keuangan, kita sampai ke pemimpinan dan lain sebagainya. Itu kita lakukan peningkatan untuk sampai kita editing. Kita editing ada. Itu sampai Editing apa itu kan? Naon editing naon? Kita dulu ngadain pelatihan untuk gimana cara menggunakan mengedit di Canva. Aplikasi Canva. Nah, kita itu dari internal yang ternyata expert dari bidangnya. Kita dulu ada anggota kita yang dia berjurusan di DKV. Itu udah jelas lah DKV kayak gimana. Itu melakukan pelatihan bagi rekan-rekannya. Ada pula dari luar nih, dari eksternal Hima sendiri. Salah satunya dari inisiatif. Itu kemarin kita mengundang beliau untuk menjadi pembicara, melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas internal di Hima. Apa namanya, kayaknya asik juga ya ngobrol-ngobrol kayak gini ya, asik. Karena apa namanya, mungkin nanti ada episode selanjutnya lah ya, ada episode nih, karena ini belum selesai juga nih masih panjang kayaknya, ini seru banget. Karena pengalaman Hima itu lumayan dari 2017, 18, 19, 20, 21 udah 5 tahun kan gitu ya. Tapi perlu diketahui Hima tuh sebelum 2017 itu secara resmi
Oke. Itu sebelumnya kita berbentuk forum pada tahun 2015. Oke. Dan Oke, nanti kita bahas selanjutnya di episode Hima Pangalengan episode 2. Thank you. terima kasih. Terima kasih.